nu'ammirhu nunakisu fil khalq afala yaqilun. Barang siapa yang panjang umur, niscaya akan kembali kepada masa kanak-kanaknya, masa berkurang kemampuannya. Yang muda hobinya ke diskotik, nanti kalau tua ke apotek. Ya, itu kira-kira begitu. Ya, maka jangan sering-sering ke diskotik supaya tuanya nggak sering ke apotek. Nah, bahwa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tambah umur begitu. Ya, usia seperti itu. Saya pernah contohkan Bapak Ibu yang senang nonton sepak bola, Ronaldo, Messi dan kawan-kawan bintang top dunia tahun-tahun ini, itu nanti di Piala Dunia 2026 apalagi 2030 tampaknya mereka sudah nggak sanggup main lagi. Kalaupun nekat main dikasih umpan lambung mungkin malah digotong keluar lapangan, karena usia. Ya, usia tidak bisa dipungkiri. Sehebat apapun Mike Tyson, itu hanya hebat ketika di tahun 80-an usianya masih 21-22 tahun. Tapi begitu umur 35 tahun, naik ring tinjunya gaya umur 20 tahun, bukan dimerobohkan tapi malah roboh sendiri. Usia. Ya, usia kita seperti itu, maka kemudian kita diingatkan untuk menjaga dua hal. Ya, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Agar tua itu pasti menua, itu bisa kemudian kita kondisikan, yaitu maka yang perlu diperhatikan adalah dua nikmat Allah yang kadang kurang kita perhatikan, yaitu yang pertama as-sihah, kesehatan, yang kedua al-faragh, kesempatan. Biasanya kita muda itu makan minum agak berlebihan. Quran padahal mengingatkan wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena mungkin enak hari ini, tidak enak di kemudian. Ya, Bapak Ibu, tetapi jangan kemudian ketakutan makan. Ya, apalagi masih muda, ya, tongseng, tengkleng, sate kambing itu kalau perlu dijadikan menu wajib pekanan, supaya kemudian kinerja, apalagi kalau sudah nanti masuk Oktober, November, itu harus sering sate, supaya target terlampaui ya. Nah, bos sekalian, ya mohon maaf, kadang-kadang ada orang takut makan kambing, tongseng dan sebagainya, katanya mengandung kolesterol. Saya selalu katakan hasil kajian menunjukkan kambing itu tidak pernah mengandung kolesterol. Karena hasil kajian menunjukkan kambing itu hanya mengandung combe, tidak mengandung kolesterol, mengandung combe. Kolesterol itu kalau kemudian berlebihan, sepanjang tidak berlebihan, ya insya Allah aman. Itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kita penting menjaga kesehatan. Nah, kesehatan itu ada dua, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Saya tentu tidak perlu mengajari Bapak Ibu kalau soal kesehatan jasmani, karena Bapak Ibu sudah ada yang suka main badminton, ada yang main tenis, ada yang main futsal. Cuma kadang-kadang olahraga ini sebenarnya olahraga itu netral ya. Tapi sekarang itu kalau di kantor itu olahraga itu menunjukkan kasta. Jadi kadang-kadang begitu gak nyaman. Ya, masuk kawan pil futsal dan serapi gitu ya, butuh di sekolah, kira-kira begitu ya. Itu kadang-kadang begitu, masuk levelnya ini, olahraganya ini, mestinya tidak perlu begitu. Ya, hanya kenapa tukang parkir nggak main golf ya, karena tubuh alatnya kuat gitu. Itu aja masalahnya. Tapi sebenarnya itu hak semua orang mau main golf di kasta apapun. Salah satu olahraga yang paling lucu ya golf itu kan. Baca kali TV, salah ke TV di kubasa, tapi berpikir TV. Itu kan luar biasa. Berbicara dengan begitu melebu jika TV menaik. Aku tuh kan rong ini lebih oke kan selesai Bapak. Tapi itulah Bapak Ibu, olahraga saya tidak tentu ada yang senang goes dan sebagainya. Tapi kemudian penting tiga, Nabi juga menyebutkan olahraga. Nabi juga berolahraga. Rasul itu biasa lari pagi, kadang berkuda,
itu dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Dari Masjid Nabawi itu maksudnya berarti dari rumahnya, karena rumah Rasul kan sebelahan dengan Masjid Nabawi itu. Sekarang rumah Nabi berada di dalam masjid, karena masjidnya diperluas. Ini supaya untuk memahamkan agar orang tidak keliru, katanya tidak boleh membangun kuburan, tidak boleh ada kuburan dalam masjid. Tapi kenapa kuburannya Rasulullah di dalam masjid? Itu bukan, Rasulullah itu makamnya bukan di dalam masjid, ceritanya di luar masjid. Di luar masjid, kemudian jamaah Rasulullah wafat dimakamkan di rumah beliau. Rumah beliau itu ya kira-kira 20-30 meter dengan masjid. Lalu kemudian setelah Rasulullah wafat dimakamkan di situ, kemudian masjidnya berkembang, akhirnya tidak mungkin menggeser makam Rasulullah, akhirnya makamnya di dalam masjid. Ya. Dan posisinya Bapak sekalian, ini kan masih agak sedikit kontroversi yang belum selesai. Itu kan sekarang posisi makam Nabi dekat shaf pertama. Ya. Jadi ada 2 shaf. Setelah itu kan makam Rasulullah. Nah itu kan masjid ini sudah terlalu penuh, maka akan diperluas. Kemungkinan kalau memperluas ke depan, depan masjid, ya ini setelah depan masjid, belakang masjid kan agak susah ya. Situ depan masjid, belakang masjid. Ya, kalau diluaskan ke sana, itu harus merobohkan hotel-hotel yang ada di sekitar situ. Tapi kalau kemudian ada peluang di pengimamannya dimajukan. Dan kalau nanti pengimaman Masjid Nabawi dimajukan, makam Rasulullah nanti ada di tengah-tengah, di tengah-tengah masjid. Ya, karena posisinya kalau ini pengimaman Rasulullah itu makamnya ada di sini, ada di sini. Nah, kalau itu diajukan imamnya ke sana, ini nanti ada ini dilebarkan, ini menjadi betul-betul berada di tengah masjid. Nah, bos sekalian yang dirahmati Allah. Nah, Rasulullah itu dari Masjid Nabawi, sebutlah begitu, mau ke Masjid Kuba di tiap hari Sabtu. Olahraga, ya. Maka Bapak Ibu yang umroh biasanya diajak nafatilasi itu dengan berkunjung ke Masjid Kuba. Kata Aisyah, kadang yang menang aku, kadang yang menang Rasul. Jadi kalau berkuda atau berlari itu kadang yang menang Rasul, yang menang kadang yang menang aku, kata Aisyah. Ada beberapa pelajaran dari sini. Yang pertama, kita menteladani Rasulullah itu olahraganya, mau jalan kakinya, berlarinya, atau menunggang kudanya terserah. Hari ini mungkin diganti dengan sepeda. Ya, sebab kalau kita ganti kuda itu boleh parkir kangelan. Ya, karena ngomong datang ngubani kuda kan repot. Ya, kecuali mau nyalon presiden, lain lagi. Nah, itu barangkali perlu kuda kan begitu. Nah, Bapak Ibu, itu satu, ya, kita boleh berlari, olahraga, berjalan, berlari atau berkuda. Gantinya berkendara, mungkin sepeda, goes. Yang kedua, ini yang kemudian harus kita pahami, Rasulullah itu kalau olahraga, Bapak Ibu, ini penting, apalagi yang masih muda-muda, apalagi yang tua, lebih-lebih, itu Rasulullah bersama istrinya, Pak. Ya. Kalau Rasulullah, kalau yang cerita Aisyah, kadang yang menang aku, kadang yang menang Rasul. Itu berarti Rasul itu olahraga dengan istrinya, bukan dengan istri teman kantornya. Ini penting Pak ya, supaya kan cedok. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, Senin sampai Jumat kita sudah dengan kawan kerja kita. Sabtu, Ahad itu, weekend itu mestinya kita manfaatkan maksimal dengan keluarga. Ya, kita maksimalkan dengan keluarga. Apalagi maaf yang non saya udah yang suami istri luar kota, iya ketemunya hanya Jumat malam, itu pun sudah tidur gitu. Atau kalau Sabtu, Ahad itu kalau mestinya harus dimanfaatkan, dimaksimalkan. Olahraga bersama istri, bersama suami, insya Allah jauh lebih sehat. Sepanjang rumah tangga itu baik, olahraga dengan istri, dengan suami itu sehat. Kecuali masalah, ya. Gue menaik itu masalah gitu ya. Nah, kalau itu berarti ada masalah. Nah, bos yang dirahmati Allah, ya Senin kita Senin subuh atau malah ya rata-rata kan Senin subuh berangkat ke kantor sampai Jumat malam baru ketemu istri lagi. Masa Sabtu kita olahraga dengan orang lain, ya kan?
maksudnya kita maksimalkan dengan istri kita olahraga. Udah usah mikir apalagi zaman hari ini. Lalu mangan ipi neng dalan. Jangan bilang kita nak sepedaan, istri kita di rumah, pesen pun masak nanti pulang ke sematang burung mengenai itu bujuk ke warung gitu ya. Maksudnya kita harusnya kemudian bersama istri, bersama suami olahraga kita nikmati. Maka saya menyarankan ibu-ibu kalau punya suami, punya sepeda kok Sabtu tok dan tiap Sabtu pergi dengan teman-temannya lalu selfie di mana-mana. Saran saya Jumat malam gembesi. Kalau perlu rantai itu pedot ya. Usaha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mohon maaf mungkin sarannya terlalu ekstrim ya. Tetapi ini penting Bapak Ibu. Mau bersama. Ya. Terus dengan keluarga kita bangun dengan landasan apa kalau begitu? Kalau Senin sampai Jumat dengan teman kantor, hari Sabtu masih dengan orang lain, akan sebentar kemudian pergi lagi. Karena begini Bapak Ibu, jam kerja kita, jam hidup kita itu lebih banyak dengan orang lain, bukan dengan keluarga. Mari kita perhatikan dengan sesama. Jam kerja kita katakan jam 7 harus sudah sampai ke kantor, itu berarti berangkatnya mesti ada yang jam 6, ada yang setengah 6, bahkan kalau ada yang luar kota setengah 5 sudah subuh, sudah berangkat. Ya. Bapak nanti sampai di rumah. Tapi kalau dihitung kan masih banyak di rumahnya. Enggak, di rumah itu nanti sampai rumah jam 5. Itu kemudian kita istirahat. Perhatikan di rumah itu lebih banyak jam tidur kita daripada jam komunikasi kita dengan istri kita. Ya kan? Maka mesti harus kita manfaatkan Sabtu, Ahad itu ketika betul-betul tidak ada kedekatan harus kita berikan untuk keluarga. 2. Jadi olahraga bersama istri, bersama suami itu insya Allah indah dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, ini cara Rasulullah membahagiakan istrinya. Kalau soal balapan pasti menang Rasulullah. Tapi dengan sengaja kemudian Rasulullah mengalah untuk kemudian memberikan kebahagiaan kepada istrinya, dia bisa memenangkan. Iya. Jadi kalau gue itu misalnya tanjakan, ini saja ini kuat semua ya, tapi kemudian sang suami dengan sengaja nanti istri bisa melebihi itu ada kebahagiaan tersendiri. Ini merasa mau cerita lagi. Aslinya menang aku. Maksudnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Begitu ini pelajaran yang sangat indah, menyehatkan fisik. Kita harus sehat Bapak Ibu karena banyak hal yang harus kemudian kita kerjakan dalam keadaan fisik yang sehat. Maka kita kemudian perlu menjaga satu dengan riyadhah, olahraga, kemudian yang kedua istirahat yang cukup Bapak Ibu. Tidur. Kalau bukan karena kerja, itu sunnah habis duhur tidur sejenak waktu siang. Maka kalau dari masjid duhuran itu kemudian merasa balik kantor boleh sendirian merem seibabanya. Rakyatan 10-15 menit istirahat. Dan mohon maaf, tak tidak usah nulis dilarang tidur di masjid banyak. Ya. Terus tidur di mana? Neng kantor sana ini, neng masjid sana ini. Begitu istirahat Bapak penting. Kemudian jam istirahat harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam istirahat itu termasuk dalamnya tidur tidak terlalu larut, tidur tidak terlalu larut malam. Ini karena apa? Karena sehat itu dibangun dengan cara yang berikutnya. Samping riyadhah, istirahat yang cukup, bangun sebelum subuh. Iya, itu akan menyehatkan fisik kita. Imam Masjid Washington DC yang juga kadang ke New York itu, Dr. Ustadz Samsi Ali, itu orang Indonesia yang kemudian menjadi ustadz di sana, itu merilis laporan yang luar biasa tentang tertariknya orang Barat terhadap sabda Nabi yang beliau sampaikan, seandainya umat ini tahu, mereka pasti akan berangkat ke masjid untuk sholat subuh meskipun harus dengan merangkak. Orang-orang mereka menyebutnya ini perlu diteliti. Kenapa nabinya orang Islam sampai memotivasinya seperti itu? Lalu kemudian dilakukan dengan penelitian eksperimen, ya, membuat penelitian eksperimen dengan melibatkan orang-orang yang bangun jamaah ke masjid itu dengan orang yang tidak ke masjid.
subuhnya itu. Lalu kemudian diteliti dengan teori kesehatan yang mereka miliki, dengan uji coba tes darah dan sebagainya. Kesimpulannya mereka menyatakan bahwa bangun subuh itu jauh lebih menyehatkan daripada mereka yang bangun setelah matahari terbit. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, penelitian ini kemudian dilanjutkan oleh Dr. Soleh, seorang dokter di Surabaya yang meneliti pengaruh qiyamul lail, artinya bangun sebelum subuh itu terhadap kesehatan. Lagi-lagi hasilnya membuktikan dengan cara eksperimen diuji cobakan orang yang tidak sholat malam atau yang tidak bangun sebelum subuh dengan yang rutin bangun subuh. Hasilnya menunjukkan hal yang sama. Jadi kesehatan fisik termasuk yang penelitian terakhir ketika Quran mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Hasil itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian, zikir itu juga bisa menjadi bagian dari penyembuhan penyakit seseorang. Almarhum Profesor Dr. Amin Syukur, dosen tasawuf di UIN Wali Songo itu 10 atau 15 tahun sebelum wafatnya itu dinyatakan positif kanker otak oleh rumah sakit terbesar. Lalu kemudian kesimpulannya hanya nunggu waktu, dan dokter menyatakan mungkin hanya beberapa bulan usianya akan selesai. Lalu kemudian beliau melakukan ikhtiar sedemikian rupa sehingga beliau tuliskan pengalaman pribadinya, zikirku menyembuhkanku. Itu sangat luar biasa, dan diterbitkan buku itu. Ternyata pengaruhnya sangat luar biasa, sehingga kemudian yang divonis untuk beberapa bulan kemudian, faktanya sampai 15 tahun kemudian masih panjang umur, dan belum lama beliau wafat. Dan beliau tuliskan bagaimana kemudian kesehatan fisik itu bisa diupayakan dan dipengaruhi oleh kesehatan rohani kita dengan saat itu antara lain tadi riyadhah, olahraga, istirahat yang cukup, bangun sebelum subuh, dan kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membantu kesehatan fisik kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kesehatan rohaniah. Penting Bapak Ibu, kalau kesehatan fisik itu dan termasuk tadi yang soal terkait dengan makanan dan minuman. Nah, yang kedua adalah kesehatan rohaniah kita, Bapak Ibu. Bagus sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fisik yang sehat tapi kemudian rohaniah kita tidak sehat, kita tidak disebut sebagai orang. Ada ketambahannya. Ya kan? Kalau orang sehat, rohaniahnya hanya disebut orang titik. Tapi kalau rohaniahnya nggak sehat disebut orang gila. Jadi ada gelarannya. Tapi nggak ada orang sebut orang sehat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ketika kemudian rohaniah kita tidak sehat, ya meskipun kadang-kadang kita tidak menyadari itu, kemudian perlu jaga juga kita kemudian kita rawat. Dengan apa? Dengan melihat rumusan konsep Qalbun Salim, hati yang tenang, hati yang damai. Saya ingin memulai dengan satu cerita, Bapak Ibu. Ada orang kaya, bos, rumahnya bukan marmer, granit, ditutup karpet yang tebal, karpet Turki tebal, masih masang sofa. Jadi sebenarnya hampir nyaris nggak berguna itu granitnya, karpetnya, karena itu masih duduk di atas sofa. Ya. Tetapi yang terjadi adalah di atas kemewahan itu dia nggak bisa tidur sama sekali. Bingung dia. Nah, bagus sekali yang dirahmati Allah. Sopirnya izin masuk ke ruangan itu, komentarnya ringkas. Gak usah tidur bos. Kok ngerti mas? Aku hafal bos, kayak ini orang bisa merem bos ya. Pelintar, kedap-kedip, metu udut, meneh, metu ngurus ya. Ada masalah? Ada. Masalahnya apa? Aku dari gumen. Lalu apa? Kalau tukang kebun gue, tukang kebun saya itu di luar, itu angler,
tidur di bawah pohon tanpa karpet, tanpa tikar, wis nenggon tak di atas tanah, linggih merem, tutupan caping, angler karuan. Ono lewat era proyek ini, ya dia tenang nyanyi. Iya, aku kapan iso turu koyo kae? Jawabannya sederhana, bos. Dia itu bisa merem nyenyak kayak gitu karena belum menghadapi masalah seperti yang jenengan alami. Maksudmu apa? Aku rasa nerangke, tapi saya bisa bantu ngatasin dengan masalahnya. Apa kuwi? Cah kae to bos, tukang kebunmu kasih aja duit 1 juta. Tapi nopo? Nanti yang kasihkan saya. Sosok kok colong. Nah, wis mari rasa turu ini lho bos ya. Gue mesti curiga aku malah rasa merem. Orang ini wae itu kasih uang 1 juta, tapi diisi 950.000 saja. Uang 50 ribuan, jangan 20 lembar, kasih 19 lembar, masukkan amplop, nanti amplopnya jangan dilim, nanti yang ngasihkan saya. Tenan ra bolongi, setelah semari ra semerem iku ya. Iya, dengan mikir elek karo aku ya. Stop mantap, tenan ya, oke, langsung kasih mas sampai ke hadiah karo bose. Oh mas, gitu sayu to. Nyok, tadi gue ya, oke motor pun salah ke nyambut gawe diteruske. Kemudian dia mikir gue daripada semua bekerja, bingung kalau ke kantong ayam bekerja mana. Selesai, dia pamit pulang. Sampai di rumah, dia tidak langsung istirahat, ngitung duit dengan istrinya. Hitung gitu, kok kurang siji ya. Balik di mana? Itu sampai kucingnya bermelet terus ngene gitu. Itu melet ini, kurang terus ya kok kurang seket ya. Lu mas mau berapa tahun saya? Orang, yo jojo, cukup supiri, mulai rasa merem, mulai curiga karo wong banyak. Jojo cukup supiri, orang mungkin mau supiri apa ya? Masa cukup uji, nanti kau yang paling orang tahu ya, tambah curiga mana? Terus piye? Orang ini orang itu mau, lagu ini masa ngerok orang enak terus piye? Guli sih guli dihitung boleh berasa merem. Sini mas wong gerak ora amplop gerak nutup to wong mbok slempet ketok kantongmu ngono kuwi digoleki wae. Mbok menawa ana tiba ning dalan. Goleki turut mlaku alon-alon sakjane wis ngopi enak mangan golek duit ora ketemu. Akhirnya mlebu kebon. Bunyi goleki mbok menawa tiba ning kebon kuwi. Supire ngomong karo bos, nasib padha kowe bos. Mulai rasa merem bos ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maaf, iya, kesehatan rohani itu penyebabnya, salah satu penyebabnya ini. Dan maaf, tukang kebun itu sangat mungkin, saya ulangi Pak ya, tukang kebun itu sangat mungkin adalah kita. Ya, sangat mungkin tukang kebun itu adalah kita. Ya, kemudian tidak mensyukur yang sedang kita pegang, tapi memikirkan yang sedang tidak ada pada kita. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa mensyukuri posisi yang Allah berikan kepada kita, tapi memikir posisi kancani. Itu bikin tak sehat. Mungkin bentuknya bukan rupiah. Iya. Iya. Kita dihadirkan di sini, sudah mestinya kita nikmati posisi itu dengan bagus, tapi kita memikir yang ditempati oleh kawan kita. Iya. Loh, itu kalau nanti sudah sampai itu namanya baru hikat. Ya, hikat itu gerpengin wae kancane. Tapi kalau nanti naik menjadi hasad, itu pingin piye carane tanggoni. Iya, nanti puncaknya adalah dengki. Akhirnya apa? Nyingkir gitu. Oh, itu yang bikin tidak bisa tidur dan hidup itu, Pak. Salah satunya di antara yang kemudian kita perhatikan, maka kesehatan yang Allah berikan mestinya kita rawat, kita jaga. Jasmaninya monggo masing-masing kita saling mengingatkan adalah kesehatan rohaniah kita. Harus kemudian kita jaga dengan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setidaknya kalau mensyukur nikmat yang paling sederhana itu alhamdulillah
Mumpama bariki ono mutasi misalnya asal saya di Indonesia insya Allah aman aja daripada itu suruh buka kantor pajak di Palestina pusing tuh Pak ya. Misalnya atau lagi buka kantor cabang di Irak umat maka nikmat yang Allah berikan kepada kita mensyukuri dan maaf kalau sedang lagi ada baru kabar burung akan ada mutasi jangan sampai meriang sebelum SK diterima ya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati akan menjadi lebih tenang, menjadi lebih sehat. Satu, Bapak Ibu qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat itu syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan juga berimplikasi positif terhadap fisik kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, nikmat Allah yang kedua adalah kesempatan al-faragh, kesempatan. Nah, saya sering mengulang-ulang, tidak setiap kantor itu menyelenggarakan kajian. Bahkan ada kantor yang kemudian tidak memiliki tempat sholat sehingga harus kesana kemari. Maka alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa yang kita miliki, kita punya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sangat mungkin Bapak Ibu nanti dipindah katakan di luar Jawa yang kebetulan muslimnya nggak banyak ya, di wilayah yang muslimnya nggak banyak meskipun di kantor itu muslimnya banyak ya, kemudian suasananya mungkin akan agak berbeda. Nah, kesempatan yang Allah berikan kayak begini ini harusnya dinikmati supaya jangan sampai nanti ketika di tempat ya Allah biar pas nang Semarang orang ngaji kurang mangkat ya saya ingin orang pengajian jelas ya. Nah, supaya tidak mengantisipasi itu, mari kita manfaatkan kesempatannya dengan bagus meskipun ya sambil istirahat, sambil dinikmati waktu istirahat kita mudah-mudahan kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk hidup dan kehidupan kita. Termasuk nanti ya, setelah pensiun jarang kampung kita itu asar atau pengajian itu jarang ya kan. Onone malam Jumat ya kan. Itu pun sebulan sekali ya. Maka kemudian mumpung masih aktif kesempatannya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjang umur kan di tahun ya, dengan aktivitas yang produktif, Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, insya Allah akan bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.